Lu pasti pernah lihat iklan atau postingan kayak gini. Modal 1 juta, leverage 1:500, cuan puluhan juta. Kedengerannya kayak jalan pintas. Modal kecil, hasil gede. Siapa yang nggak tergoda? Tapi ini yang jarang ada yang mau jelasin jujur. Leverage tinggi itu bukan mesin pencetak uang. Dan lebih penting lagi, leverage bukan penyebab akun lu meledak. Yang bikin akun meledak itu hal lain, yang selama ini ketukar sama leverage. Di video ini, gue bakal jelasin apa itu leverage sebenarnya, kenapa banyak orang salah paham, dan apa yang beneran bikin akun ludes. Setelah ini, lu bakal ngeliat angka 1:500 itu dengan mata yang beda total. Kebanyakan orang mikir gini, leverage tinggi sama dengan risiko tinggi. Makanya banyak yang bilang, jangan pakai leverage gede, bahaya. Padahal itu nggak sepenuhnya bener. Leverage itu sendiri nggak nentuin seberapa besar lo rugi. Leverage cuma nentuin seberapa besar posisi yang bisa lo buka dengan modal yang lo punya. Dia itu izin, bukan perintah. Yang beneran nentuin seberapa besar lo rugi, itu ukuran lot yang udah kita bahas di video sebelumnya. Leverage tinggi cuma bikin lo punya kesempatan buat pasang lot gede. Kalau lo tetap pasang lot kecil sesuai hitungan, leverage 1:500 pun risikonya sama aja kayak leverage kecil. Jadi masalahnya bukan di leverage-nya. Masalahnya di godaan yang dia kasih. Balik lagi di Blog Cuan, tempat kita belajar trading dari nol, jujur-jujuran, tanpa sok jago. Ingat ya, ini konten edukasi, bukan ajakan atau sinyal trading. Trading forex sama kripto itu high risk, bisa bikin lo rugi total. Semua keputusan dan risiko ada di tangan lo. Oke, kita mulai dari dasarnya. Jadi, leverage itu apa sih sebenarnya? Leverage itu semacam daya angkat yang dikasih broker, biar lo bisa buka posisi yang nilainya jauh lebih besar dari modal lo sendiri. Kalau leverage-nya 1:100, artinya dengan modal 1 juta, lo bisa ngendaliin posisi senilai 100 juta. Kalau 1:500, dengan modal yang sama, lo bisa ngendaliin posisi senilai 500 juta. Analogi paling gampang, leverage itu kayak alat pengungkit, tuas. Dengan tuas yang panjang, tenaga kecil bisa ngangkat beban yang berat. Nah, leverage juga gitu. Modal kecil bisa ngangkat posisi yang gede. Tapi ada hal penting yang sering kelewat. Tuas itu netral. Dia nggak peduli lo mau ngangkat apa. Kalau lo pakai buat ngangkat beban yang wajar, aman. Kalau lo maksa ngangkat beban yang jauh di luar kemampuan lo, ya lo yang ketekan sendiri. Alatnya nggak salah, cara pakainya yang nentuin. Sekarang kita masuk ke istilah yang nyambung banget sama leverage. Margin. Margin itu uang jaminan yang ditahan broker pas lo buka posisi. Jadi lo nggak beneran bayar penuh nilai posisinya. Lo cuma nyetor sebagian kecil sebagai jaminan, dan sisanya itu yang di-cover sama leverage. Nah, di sini logikanya. Makin tinggi leverage lo, makin kecil margin yang ditahan. Misalnya buat posisi yang sama, dengan leverage rendah, broker nahan jaminan yang lumayan besar. Tapi dengan leverage 1:500, jaminan yang ditahan jadi kecil banget. Kedengerannya enak kan? Modal lo jadi lega, bisa buka posisi lebih banyak. Tapi, dan ini yang penting, margin yang kecil itu nipu. Dia bikin lo ngerasa punya banyak ruang. Padahal kerugian yang lo tanggung tetap dihitung dari nilai posisi penuh, bukan dari margin yang kecil tadi. Jadi lo cuma nyetor jaminan kecil, tapi kalau harga bergerak lawan lo, ruginya dihitung dari posisi yang gede. Itu yang bikin akun bisa cepat sekarat tanpa lo sadar. Gue kasih gambaran biar kebayang. Anggap lo buka posisi senilai 100 juta. Dengan leverage rendah, broker mungkin nahan jaminan beberapa juta. Kerasa berat, jadi lo mikir 2 kali. Tapi dengan leverage 1:500, jaminan yang ditahan mungkin cuma 200 ribuan. Modal lo kelihatan masih utuh, layar masih hijau, semuanya kelihatan aman. Padahal posisi yang lo pegang tetap senilai 100 juta. Harga gerak 1% aja lawan lo,
Itu udah 1 juta. Jauh lebih gede dari jaminan yang lo store tadi. Nah, ilusi modal masih banyak, itu yang paling sering nipu pemula. Sekarang kita sampai ke inti masalahnya. Kalau leverage cuma izin, kenapa banyak banget akun yang meledak gara-gara leverage tinggi? Jawabannya, karena leverage tinggi, nasi godaan yang susah ditolak. Bayangin, lo modal 5 juta. Dengan leverage kecil, mau nggak mau, lot yang bisa lo buka terbatas. Sistemnya sendiri yang ngerem lo. Tapi dengan leverage 1:500, tiba-tiba lo bisa buka posisi yang jauh lebih gede. Layar nunjukin lo, bisa. Dan disitulah pikiran mulai jalan. Wah, kalau gue gedein dikit, sekali cuan bisa langsung balik modal. Nah, itu dia. Leverage nggak maksa lo pasang lot gede. Dia cuma membuka pintunya. Yang mutusin masuk atau enggak, tetap lo. Makanya gue bilang dari awal, masalahnya bukan angka leverage-nya. Masalahnya adalah trader yang nggak punya aturan lot, terus dikasih akses ke posisi segede itu. Kayak nasi kunci mobil balap ke orang yang belum bisa nyetir. Mobilnya nggak jahat, tapi kombinasinya yang bahaya. Terus apa yang kejadian kalau lot lo kegedean dan harga bergerak lawan? Di sini masuk 2 istilah yang wajib lo tahu. Margin call dan stop out. Pas posisi lo rugi, ekuitas atau nilai bersih akun lo turun. Kalau turunnya sampai level tertentu, broker bakal ngasih peringatan. Itu yang namanya margin call. Artinya jaminan lo udah menipis, dan lo diminta nambah dana atau ngurangin posisi. Kalau harga terus lawan dan ekuitas lo turun lebih dalam lagi, broker bakal otomatis nutup posisi lo. Itu namanya stop out. Bukan karena broker jahat, tapi karena jaminan lo udah nggak cukup buat nahan posisi segede itu. Dan di sini yang perlu lo sadari, makin gede lot yang lo pasang relatif ke modal, makin sedikit ruang gerak yang lo punya. Harga cuma perlu bergerak sedikit lawan lo, dan lo udah kena stop out. Padahal mungkin beberapa saat kemudian, harganya balik ke arah yang lo prediksi. Lo bener soal arahnya, tapi lo udah keburu ketendang keluar. Itu salah satu cara paling nyesek buat kehilangan akun. Coba kita lihat 2 trader biar kebayang. Dua-duanya modal 5 juta. Dua-duanya pakai broker dengan leverage 1:500. Persis sama. Trader pertama yang disiplin. Dia nggak peduli leverage-nya berapa. Dia tetap nyitung lot berdasarkan aturan risiko 1-2%, kayak yang kita bahas di video sebelumnya. Jadi walaupun sistemnya ngizinin dia buka posisi gede banget, dia tetap pasang lot kecil sesuai hitungan. Pas harga bergerak lawan, ruginya terkendali, dan dia masih punya banyak ruang napas. Trader kedua yang tergoda. Dia lihat, wah dengan leverage segini gue bisa buka posisi gede. Jadi dia pasang lot jauh di atas kemampuan modalnya. Pas harga bergerak lawan sedikit aja, belum sampai analisanya terbukti salah, ekuitasnya udah anjlok, kena margin call, terus stop out. Akun ludes. Perhatiin, leverage-nya sama persis. Brokernya sama. Yang beda cuma satu, keputusan soal ukuran lot. Itu buktinya bahwa yang bahaya bukan angka leverage-nya. Dan ada satu detail yang bikin makin nyesek buat trader kedua. Karena lotnya kegedean, ruang geraknya jadi sempit banget. Dia nggak punya kesempatan buat salah dikit. Padahal di trading, harga bergerak naik turun dulu sebelum akhirnya ngarah ke satu sisi, itu hal yang biasa banget. Trader pertama punya ruang buat nunggu. Trader kedua, enggak. Bukan analisanya yang beda, tapi seberapa lama dia sanggup bertahan di dalam posisi. Jadi, kita tarik semua ini jadi satu. Leverage itu alat, bukan mesin uang. Dia ngasih lu daya angkat, tapi dia juga netral, nggak peduli lu pakai buat apa. Yang nentuin nasib akun lu bukan angka 1:500 itu, tapi seberapa disiplin lu ngatur ukuran posisi. Leverage tinggi cuma jadi masalah kalau lu nggak punya aturan lot. Kalau lu udah disiplin ngitung risiko 1-2% per posisi, angka leverage jadi nggak terlalu ngaruh. Karena lot lu tetap segitu, mau leverage-nya besar atau kecil. Dan ini nutup trilogi yang kita bahas. Stop loss ngasih tahu kapan lu keluar. Lot
ngasih tahu seberapa gede lu masuk. Dan leverage yang barusan, ngasih tahu seberapa besar akses yang lu punya. Plus godaan yang datang bareng akses itu. Tiga-tiganya harus jalan bareng. Gimana cara lo nyikapinnya secara praktis? Ini beberapa hal yang bisa lo pegang. 1. Berhenti mikirin leverage berapa yang aman. Dan mulai mikirin lot berapa yang sesuai risiko gue. Itu pertanyaan yang jauh lebih penting. 2. Tetap pakai aturan risiko 1-2% per posisi. Apapun leverage-nya. Aturannya nggak berubah cuma karena akses lo lebih gede. 3. Pahami margin lo. Cek berapa jaminan yang ditahan dan berapa ruang gerak yang lo punya sebelum kena margin call. Kalau ruang geraknya sempit banget, itu tanda lot lo kegedean. 4. Kalau lo masih pemula dan gampang tergoda, nggak ada salahnya pakai leverage yang lebih rendah dulu. Bukan karena leverage tinggi jahat, tapi karena itu ngasih lo rem tambahan selagi disiplin lo belum kebentuk. Nggak perlu malu, itu justru keputusan yang dewasa. Perhatiin, nggak ada satupun dari poin ini yang bilang pakai leverage sekian, atau jangan pakai leverage. Karena jawabannya emang bukan di angka itu. Jawabannya di disiplin lo. Jadi lain kali lo lihat iklan leverage 1:500, cuan cepat. Ingat, yang mereka jual itu akses, bukan hasil. Dan akses yang gede tanpa disiplin itu bukan peluang, itu jebakan. Kalau video ini ngebantu, tinggalin komentar. Lo pakai leverage berapa sekarang? Dan udah ngitung lotnya belum? Jujur aja, di sini aman. Dan like plus subscribe kalau lo mau gue lanjutin bahas topik manajemen risiko lainnya. Ingat, ini edukasi, bukan sinyal. Alat sebagus apapun percuma kalau nggak dipakai dengan aturan. Sampai ketemu di video berikutnya, dan tetap jaga akun lo baik-baik.